Film kali ini berkisah tentang dua orang muda-mudi yang tidak saling mengenal, terjebak bersama di pegunungan bersalju akibat dari kecelakaan pesawat. Di kondisi yang membeku ini, kedua muda-mudi ini berinisiatif untuk menghangatkan diri bersama-sama. Apa saja yang mereka lakukan untuk bertahan hidup? Silakan disimak kisah lengkapnya sampai akhir. Oh ya nih guys, agar kalian dapat rekomendasi konten cerita film kayak gini, silakan di subscribe dulu channel ini ya. Kalau udah, langsung aja kita check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan mimpi buruk yang selalu dialami oleh seorang wanita yang bernama Jane. Yang mana Jane ini adalah seorang pasien rumah sakit khusus untuk orang-orang depresi. Jane selalu berniat untuk mengakhiri hidupnya ketika ia mengalami masalah. Jane sendiri sudah 1 tahun berada di sana, dan karena kondisinya sudah membaik, Jane pun diperbolehkan untuk pulang. Lalu di malam harinya, Jane menyelinap masuk ke apotek. Entah apa yang direncanakan Jane, ia mengambil segala macam obat-obatan di sana. Keesokan harinya, Jane berkumpul dengan teman-temannya dan saling menceritakan masalah masing-masing. Di sana baru terungkap, ternyata Jane lahir dengan keluarga yang banyak tewas akibat mengakhiri hidup. Tidak hanya sang nenek, ayahnya pun mengakhiri hidup di depan matanya sendiri. Rentetan kejadian itu sangat mempengaruhi mental Jane, dan karena itulah ia dirawat di sana. Get a room, ladies. Singkat cerita, setelah melakukan perpisahan dengan teman-temannya, Jane pun berangkat menuju bandara. Akan tetapi sebenarnya, Jane merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya. Karena ternyata Jane belum sembuh dan selalu dihantui oleh masa lalunya. Oh no, I'm good. You sure? Setibanya di bandara, Jane bertemu dengan seorang pria bernama Paul. Meskipun baru bertemu, sepertinya Paul memiliki perasaan lebih kepada Jane. Dan Jane terlihat berperilaku manis seakan menutupi rencana besarnya di pesawat nanti. Yeah? Yeah. Get up? Oh my God. Beberapa saat kemudian, Jane pun menaiki pesawat ketika langit sedang mendung. Dan secara kebetulan Paul mendapatkan kursi tepat di samping Jane, dan mereka pun saling bercerita satu sama lain. Saat pesawat sudah mengudara, Jane menulis surat untuk Paul. Jane pun menuliskan jika ia berterima kasih kepada Paul telah menjadi teman bicaranya yang terakhir. Setelah selesai, Jane menyelipkan surat itu di sakunya Paul. Lalu ia pun mulai berjalan ke toilet untuk melakukan aksinya. Tanpa diduga, sesuatu sedang terjadi di dalam pesawat. Tapi meskipun demikian, Jane tidak menghentikan niatnya untuk bundir. Saat berada di toilet, Jane mengeluarkan obat-obatan yang ia curi untuk dimakan sekaligus. Tapi baru saja akan melakukan aksinya, terjadi goncangan hebat yang membuat pramugari datang dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Akhirnya, pesawat yang ditumpangi Jane terjatuh di sebuah pegunungan yang entah berantah. Beberapa saat kemudian, Jane yang masih di dalam toilet sadar dan menyadari kalau pesawatnya telah mengalami kecelakaan. Ia pun segera pergi keluar dan menemukan begitu banyak korban tewas dan sekarat. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan, yang ternyata itu adalah Paul. Dengan selamatnya Paul, kini mereka menjadi dua orang yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kini mereka harus bertahan dari suhu yang begitu dingin. Lalu mereka menuju ke ekor pesawat dan menjadikannya tempat berlindung. Di sana Paul memeriksa tubuhnya dan mendapati kalau tulang rusuknya telah patah.
Namun karena tidak ada yang bisa dilakukan, mereka hanya bisa saling menghangatkan dari dinginnya salju. Give them to me. Hold them. Keesokan harinya, Jane keluar dan melihat kondisi sekitar. Jane sangat kaget ketika melihat begitu banyak jasad yang bergelimpangan di sana. Ia pun tidak mengerti, orang-orang yang ingin hidup malah mati, sementara ia yang ingin mati malah selamat dari kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, Paul mengajak Jane untuk segera pergi dari tempat itu. Paul sangat terkejut ketika Jane mengatakan kalau niatnya untuk naik pesawat adalah untuk mengakhiri hidupnya. Jane pun berniat untuk tetap di sana dan mati kedinginan. My name is Margaret. Stay together. I'm okay dying here. Mendengar itu, Paul sangat kaget. Ia berusaha menyadarkan Jane dan memaksanya untuk segera berkemas. Karena Paul terus memaksa, Jane pun akhirnya menuruti perintahnya. Setelah sampai di puing pesawat, Jane kembali berubah pikiran dan berniat untuk tetap di sana. Paul kembali meyakinkan Jane kalau mereka tetap di sana akan sulit ditemukan. Terlebih lagi badai salju akan datang dan mempersulit pencarian tim SAR. Karena Jane masih kukuh dengan pendiriannya, Paul pun berniat pergi sendirian dan berkata kepada Jane jika Jane akan mati sendirian dan tidak ada orang yang akan menemukan jasadnya. Melihat Paul yang pergi, Jane pun mengikutinya sambil membawa pecahan kaca untuk melanjutkan rencana buruknya. Mereka pun mulai berjalan menyusuri dinginnya salju. Tapi setelah lama berjalan, tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Karena tidak ada jalan lain, Paul mengajak Jane untuk menuruni tebing tersebut. Semakin lama jalan mereka tempuh semakin curam, yang membuat Jane mulai ragu untuk mengikuti Paul. Dan tidak lama kemudian mereka benar-benar menemukan jalan buntu. Paul mempunyai ide untuk melompat ke atas pohon dan meyakinkan Jane untuk mengikutinya. Hey, I got you. You have to jump. Are you okay? Paul! Melihat Paul yang telah melompat, Jane yang tidak ada pilihan membulatkan niat untuk juga mengikutinya. Beruntungnya mereka berdua berhasil selamat. Saat menolong Jane, Paul menemukan sebotol obat dan menanyakannya kepada Jane. Jane menjawab kalau obat itu rencananya akan digunakan untuk bundir di pesawat. Paul pun penasaran dengan Jane yang kukuh tetap ingin bundir di pesawat. Tapi tidak ingin berdebat lebih lanjut, Paul kembali mengajak Jane untuk melanjutkan perjalanan karena badai salju sudah semakin mendekat. Di tengah perjalanan, Paul menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Tapi tiba-tiba terjadi longsor yang membuat mereka bergegas untuk menyelamatkan diri. Sayangnya Jane yang tersapu longsoran salju yang membuatnya tertimbun. Paul yang selamat dari kejadian itu bergegas menyelamatkannya. Paul terus berusaha sekuat tenaga menggali tumpukan salju. Di tempat terakhir ia melihat Jane. Akhirnya, Paul berhasil menemukan Jane walaupun dalam keadaan pingsan, dan ia segera membawa Jane masuk ke dalam goa. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jane tersadar dan berterima kasih kepada Paul karena telah menyelamatkannya.
Paul mengatakan pada Jane kalau ia sebenarnya menyukai Jane sejak pertama kali bertemu. Bahkan ia sengaja menukarkan tiket pesawat agar bisa duduk di sebelah Jane. Melihat Paul yang begitu baik padanya, Jane menceritakan kejadian yang selama ini menghantuinya. Dulu saat Jane berusia 10 tahun, ia mendengar suara tembakan yang ternyata ayahnya telah bundir dengan sebuah pistol. Ia melihat lubang bekas peluru yang begitu jelas yang membuatnya selalu terbayang-bayang dengan kejadian tersebut. Paul hanya terdiam dan tidak menyangka nasib tragis yang dialami oleh Jane. Dan di saat mereka saling bercerita, Paul merasakan sakit pada tulang rusuknya. Ternyata cedera yang dialami oleh Paul semakin parah yang membuatnya mulai putus asa. Keadaan pun berbalik, dan kali ini Jane lah yang memberikan harapan hidup pada Paul dan terus menyemangatinya. Keesokan harinya, badai telah berlalu dan cuaca tampak cerah. Mereka mulai melanjutkan perjalanan meski Paul dalam keadaan terluka. Langkah demi langkah terus mereka tempuh dan tidak jarang mereka beristirahat sebentar lalu lanjut berjalan lagi. Tidak ada waktu untuk beristirahat lama-lama mengingat tidak adanya makanan yang membuat mereka harus berpacu dengan waktu. Paul mengatakan mereka harus segera sampai di lembah karena di lembah biasanya ada sungai dan sungai itu pasti akan mengarah ke pemukiman warga. Hingga di suatu tempat, saat Paul melihat kondisi sekitar, hal tak terduga pun terjadi. Paul pun terjatuh hingga mengalami patah tulang. Jane segera bergegas ke sana dan berusaha menolongnya. Jane terlihat sangat panik melihat kondisi Paul. Ia mengambil ranting pohon dan membalut lukanya. Beruntungnya, kaki Paul baik-baik saja hingga mereka pun kembali bisa melanjutkan perjalanan. Mereka terus menuruni bukit, hingga di sore harinya mereka pun kembali beristirahat dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di sana, Jane mulai merasakan arti dari perjuangan untuk bertahan hidup. Ia sangat bersyukur bisa mengenal Paul dan dirinya juga bertekad akan lebih menghargai hidupnya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kondisi mereka mulai memburuk sebab tidak ada makanan dan ditambah lagi dengan sakit yang diderita oleh Paul semakin parah. Mereka pun merasa sudah sekarat dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Melihat Paul yang semakin menderita, Jane berniat untuk pergi dan secepatnya mencari bantuan. Ia menatap Paul dengan penuh cinta, seakan-akan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan berlinang air mata, Jane pun mulai melakukan perjalanan. Setelah lama berjalan, bukannya mendapat bantuan, Jane malah dihadang oleh seekor serigala. Jane berusaha tetap tenang, tapi tiba-tiba serigala itu malah mengejarnya. Beruntungnya Jane selamat berkat pecahan kaca yang sebelumnya ia bawa. Dengan tangan yang terluka, Jane kembali mencari bantuan dan tidak berselang lama, ia berhasil menemukan sungai dan sebuah jalan raya. Beberapa saat kemudian, Jane berhasil diselamatkan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Jane terus menyebut nama Paul dan meminta tim SAR agar segera menyelamatkannya. 2 hari telah berlalu, Jane tersadar dan terlihat sang ibu sudah berada di sampingnya. Sang ibu terlihat bahagia melihat anaknya yang berhasil selamat dari kecelakaan tragis.
Jane pun bergegas dan menanyakan keadaan Paul yang telah ia tinggalkan sendirian di atas gunung. Sang ibu mengatakan kalau Paul telah berhasil ditemukan oleh tim SAR, namun sekarang Paul masih belum sadarkan diri. Sang ibu juga memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Paul. Dalam surat tersebut, Paul menuliskan kalau ia sangat kagum dengan semangatnya Jane, meski sangat mustahil untuk selamat. Dan beberapa bulan kemudian mereka telah pulih seperti sedia kala. Mereka pun pergi ke tempat yang hampir saja merenggut nyawa mereka. Di sana, mereka mengucapkan janji untuk hidup bersama dan melangsungkan pernikahan. Lalu cerita pun berakhir dengan bahagia. Silakan tuliskan di kolom komentar pesan moral yang bisa didapatkan dari film ini. Dan sampai jumpa di cerita film selanjutnya.